Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan tema Integrated Marketing Communication atau IMC. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya pribadi, Novendra Sugiarto sebagai moderator. Yang kedua ada Noviani itu sebagai pemateri, yang ketiga Mas Alwan itu sebagai pemateri 3, dan yang keempat itu ada Mbak Okta sebagai pemateri keempat. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IMC. Baik, IMC itu sebuah konsep dari perencanaan komunikasi, pemasaran, yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis. Dari berbagai disiplin komunikasi, IMC merupakan jembatan bagi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi untuk IMC itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya alihkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Noviani. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi IMC sendiri itu berperan penting ya dalam mempromosikan sebuah produk yang akan dipasarkan. Nah, IMC juga itu bisa disebut sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bagi perusahaan. Selain itu, ada ide pokok mengenai IMC atau Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Nah, ini maksudnya yaitu walaupun elemen komunikasi pemasaran itu digunakan berbeda-beda, namun koordinasi yang tepat dengan konsumen itu sangat berpengaruh oleh perusahaan gitu ya. Nah, selanjutnya ada komunikasi yang berintegrasi. Ini maksudnya komunikasi di sini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan brand awareness saja, tetapi juga dapat menimbulkan hasil penjualan yang lebih baik. Selanjutnya ada proses penyusunan IMC atau Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada Insight Discovery, yang kedua ada Market Review, yang ketiga ada Competitor Review, yang keempat ada Consumer Review, yang kelima ada Brand Review. Selanjutnya, nah, dimulai yang pertama dulu ya. Yang pertama ini adalah Insight Discovery. Insight Discovery itu merupakan proses pertama dalam penyusunan strategi komunikasi terintegrasi. Nah, ini caranya yaitu dengan mengeksplorasi berbagai kondisi lingkungan bisnis. Tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide berharga untuk pengembangan komunikasi merek. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Noviani. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mas Alwan. Silakan Mas Alwan. Oke, terima kasih ya Mas Wendra dan Mbak Novia. Kemudian di materi saya yaitu market review. Market review ini terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama, analisis terhadap kondisi pasar. Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tentunya. Yang ketiga, analisis terhadap lingkungan sosial budaya. Dan yang terakhir, analisis teknologi. Nah, oke, mari kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, analisis terhadap kondisi pasar. Analisis terhadap kondisi pasar ini mencakup berbagai hal. Yang pertama, ekonomi dan industri. Oke, setelah itu yang kedua, perkembangan teknologi di berbagai regulasi yang berpengaruh terhadap merek suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial politik budaya, dan yang terakhir yaitu isu-isu lingkungan. Nah, kemudian berbagai indikator ekonomi
ditinjau untuk mengetahui profil kondisi ekonomi nasional, yaitu yang pertama tingkat inflasi, kedua impor, ekspor, nilai tukar rupiah, kondisi pasar saham, tingkat suku bunga, dan yang lainnya. Nah, semua itu akan menunjukkan prospek perekonomian di mana produk akan bersaing di pasar global tentunya. Yang kedua ada analisis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, analisis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ini ada yang pertama suku bunga perbankan, yang kedua kebijakan bea masuk impor, yang ketiga kebijakan perdagangan luar negeri, selanjutnya paket kebijakan diregulasi, dan yang terakhir ketentuan mengenai perpajakan. Nah, di samping itu semua, kita juga perlu mengetahui kondisi pasar global ya teman-teman. Di mana pasar global itu akan menentukan arah ekonomi nasional. Contohnya seperti ini, di Amerika Serikat pernah terjadi krisis yang mengakibatkan pabrik-pabrik garmen, produsen-produsen garmen yang terutama di Bandung itu terkena efeknya. Yang ketiga adalah analisis terhadap lingkungan sosial budaya. Dalam analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan sosial budaya masyarakat yang umumnya berjalan secara evaluatif. Perubahan nilai-nilai dan perilaku sosial masyarakat berdampak langsung pada perilaku konsumen untuk membeli sebuah produk. Dan yang terakhir, analisis teknologi. Perubahan teknologi yang semakin berkembang mempunyai dampak yang signifikan terhadap industri. Contohnya, industri periklanan, hadirnya teknologi baru, yaitu media sosial tentunya membawa dampak yang sangat besar, yaitu merubah segala pola komunikasi konsumen. Oke, next. Slide selanjutnya yaitu kompetitor review. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis terhadap kompetitor guna memahami yang pertama kondisi, yang kedua strategi, dan yang terakhir itu gerak langkah pesaing. Analisis terhadap kompetitor ini dilakukan agar kita mengetahui daya saing pasar guna kita menentukan arah dan tujuan kita gitu. Kompetitor review ini terdapat dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu kompetitor benchmarking, yaitu membandingkan kekuatan dan daya saing pemain di dalam industri atau sering juga disebut kompetitor benchmarking tadi. Dan yang kedua, analisis pesaing yang dilakukan dari perspektif atau kacamata konsumen. Oke, baik. Yang pertama, kompetitor benchmarking. Di dalam analisis ini kita membandingkan beberapa pemain menurut atribut tertentu. Misalnya, yang pertama, produk benefit and value proportion. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, brand personality. Dan yang terakhir, pesan komunikasi. Yang kedua yaitu analisis pesaing yang dilakukan dari sudut pandang konsumen. Melalui analisis ini, positioning berbagai pesaing di pasar, sehingga kita bisa menentukan arah strategi komunikasi yang baik, entah itu untuk kita ataupun untuk pesaing di pasar global. Next. Slide selanjutnya yaitu consumer review. Consumer review ini pengetahuan terhadap nilai-nilai cara berpikir dari perilaku konsumen, merupakan elemen yang penting bagi terwujudnya strategi komunikasi yang baik. Faktor kognitif, afektif, dan behavioral tentunya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Okta Silvia. Oke, baik. Terima kasih Mas Awan, super sekali materinya. Oke, selanjutnya pemateri yang akan disampaikan yaitu Mbak Okta Silviana. Silakan Mbak, waktu dan tempat. Terima kasih Mas Vendra.
Jadi materi selanjutnya adalah 3 aspek karakteristik konsumen. Biasa kita sebut 3H, yaitu herd analysis, hand analysis, dan head analysis. Secara umum, prosesnya dimulai dari head, herd, dan hand. Walaupun dalam praktiknya urutan itu bisa tertukar. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai herd analysis. Herd analysis ini memerlukan data dan informasi yang mencerminkan pengetahuan dan persepsi konsumen mengenai suatu produk atau merek. Pengetahuan ini antara lain mencakup brand awareness, brand association, brand image, brand identity, perceiver quality, pengetahuan mengenai produk benefit, dan produk value proposition. Pengetahuan mengenai pesan-pesan komunikasi yang sudah disampaikan, dan sebagainya. Yang kedua ada head analysis. Head analysis memerlukan data dan informasi yang mencerminkan perasaan konsumen terhadap suatu produk atau merek. Perasaan konsumen antara lain mencakup kepuasan customer, loyalitas, preferensi, ekspresi diri yang dikaitkan dengan identitas merek, motivasi dalam memilih suatu produk, merek tertentu, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada hand analysis. Memerlukan data dan informasi yang mencerminkan perilaku konsumen terhadap suatu produk atau merek. Perilaku konsumen ini antara lain mencakup kebiasaan konsumen atau customer habit, pola pemakaian produk, pola konsumsi media, pola perilaku belanja, pola pencarian informasi produk, dan sebagainya. Selanjutnya ada brand review. Dalam brand review ini, kita menganalisis elemen-elemen penting dari kondisi internal merek yang akan mempengaruhi strategi taktik dan program komunikasi yang hendak dijalankan. Seperti halnya medical check-up, brand review ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan merek sehingga akan diketahui kelemahan dan kekuatannya sebelum dirancang lebih lanjut. Analisis lingkungan internal atau brand review dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kelemahan dan kekuatan dari produk, dengan mengetahui ancaman dan peluang di satu sisi, serta kekuatan dan kelemahan di sisi lain. Yang akan kita dapat adalah tinjauan yang menyeluruh mengenai arah yang hendak dituju produk atau merek tersebut. Nah, di sini ada aspek penting dalam yang hendak ditinjau dalam melakukan brand review. Yang pertama ada brand portfolio audit. Dilakukan untuk melihat apakah perkembangan merek yang dilakukan masih sesuai dengan konsep arsitektur merek atau brand arsitektur yang ditetapkan. Yang kedua ada segmentation targeting audit. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran apakah pendekatan segmentasi yang saat ini diambil masih relevan. Yang ketiga ada positioning audit. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran apakah positioning yang diambil saat ini masih relevan dengan adanya dinamika dan perubahan pasar yang terjadi. Yang terakhir ada value proposition audit. Dilakukan untuk mengetahui kekuatan merek dari aspek value yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya akan disampaikan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Okta. Oke, untuk semuanya sebagai pemateri itu sudah selesai. Saya pribadi akan menjelaskan terlebih dahulu untuk dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya tentang IMC itu apa? Jadi kesimpulannya dengan melakukan market review, competitor review, consumer review, dan brand review, kita akan memiliki tinjauan dan pemahaman yang komprehensif terhadap produk atau merek. Yang lengkap ini, kita akan bisa lebih tajam mengarahkan dengan merumuskan strategi intens dari brand tersebut.
Nah, oke, baik. Untuk sesi presentasi ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.